Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam keindahan Labuan Bajo. Video kali ini kita bahas tidak lain dan kita membahas tentang Waterfront City. Hanya ini perbedaannya yang berada di zona 5. Tapi untuk teman-teman, sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya bagi teman-teman yang belum menyalakannya, supaya selalu mengikuti video-video saya yang berikutnya. Baik, inilah konsep-konsep pembangunan yang ada di zona 5. Di sini adalah pembangunan untuk wisata kuliner bagi para pengunjung Labuan Bajo. Dan ini adalah promenadenya, dan sekarang sudah dipasangkan rangka penahan ataupun beji stainless, dan ini masih diplastikin ya. Dan inilah modelnya, dan ada juga tehel yang belum dipasang karena mungkin masih dalam proses penyelesaian. Tapi yang sebelah timurnya atau sebelah baratnya sudah dipasangkan rangka itu nanti fungsinya untuk stand-stand untuk para penjual yang menyajikan beberapa jenis makanan yang disiapkan untuk para pengunjung ataupun para pelancong yang datang menikmati keindahan Labuan Bajo, yang pada intinya di sini nanti adalah sebagai tempat santai ketika para wisatawan ataupun para pejabat ataupun siapapun yang bisa berkunjung di Labuan Bajo ini adalah sebagai tempat berkunjung. Biasanya tempat ini dibuka pada sore hari mulai jam 3 sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Di sini disiapkan semua kebutuhan terutama adalah makanan-makanan seafood yang banyak disajikan, yang bahan-bahannya dan yang yang dihasilkan di kota Labuan Bajo. Di sini adalah disiapkan seafood dan berbagai macam jenis makanan. Dan inilah keindahan yang baru dibangun, mungkin dalam tahap proses dalam hal. Dan zona 5 ini langsung berhadapan langsung dengan hotel BUMN ya, yaitu Hotel Morora. Dan itu kita bisa lihat gambarnya, itu adalah Hotel Morora. Dan sini diperlebar. Dulunya memang tempat kuliner ini berada di luar sedikit, hanya sekarang karena diperlebar. Dan diperlebar di sini sepertinya tanahnya tidak ditimbun, hanya di dalam dipakai seperti ada tiang beton ataupun paku bumi yang disiapkan di sini. Dan ini mungkin konsepnya untuk office ya, office yang untuk pengelola. Tentu di sini nanti akan dipungut pajak oleh apakah pemerintah pusat akan menyerahkan ke pemerintah daerah, memberikan leluasa untuk mengelola tempat kuliner ini. Dan inilah sangat indah sekali dalam hal pengelolaan. Dan rangka ini adalah rangka yang dulu, yang sudah sisa dulu, hanya dibongkar karena dipasang ke sebelah. Tetap konsepnya tetap model lama, hanya memang lokasinya diperluas dan dipercantik sedikit. Ikatan status Labuan Bajo sebagai kota destinasi wisata dunia yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tentu ini adalah kerjasama pemerintah daerah, bagaimana membangun kerjasama dengan pemerintah pusat untuk bagaimana Labuan Bajo ini menjadi daerah yang menjadi tujuan wisata dunia dan membuat penasaran para wisata yang belum pernah berkunjung di Labuan Bajo. Jadi untuk para penonton video channel Mariono Yoga yang belum pernah datang ke Labuan Bajo, dan saya akan merekomendasikan untuk bagi para teman-teman yang menonton video Mariono Yoga, saya merekomendasikan untuk datang ke Labuan Bajo dan menikmati keindahan-keindahan dan fasilitas yang ada di kota Labuan Bajo. Karena di sini adalah
memiliki keindahan yang sedikit beda dengan wisatawan yang lain, karena keindahan budayanya, keindahan daerahnya, dan lebih alami. Tentu inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan dunia, karena kearifan lokalnya, budayanya yang sedikit dan karakter manusianya sedikit ramah. Tentu ini sebagai modal dasar Labuan Bajo ini sebagai destinasi wisata dunia. Maka pemerintah pusat melakukan inovasi dan melakukan gebrakan pada pemerintah Jokowi akan membuat dan sudah menetapkan ada 5 destinasi wisata nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Jokowi, terutama yang salah satunya adalah kota Labuan Bajo. Makanya pemerintah selalu melakukan pembenahan dalam hal fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan dalam hal, karena target pemerintah pusat adalah bagaimana Labuan Bajo ini sebagai kantongnya dan sebagai menaikkan angka kunjungan yang berada di Labuan Bajo, tentu harus berkesinambungan dan seimbang dengan fasilitas yang ada dan disiapkan dengan tempat-tempat yang sedikit modern. Tentu inilah hal-hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah. Jadi manfaat dengan adanya pembangunan ini tentu sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Labuan Bajo dalam hal diberikan lapangan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan bagi para yang belum mendapatkan pekerjaan dan yang memiliki keahlian ataupun skill dalam hal berbagai macam yang dibutuhkan oleh Labuan Bajo, terutama di zona 5, karena di sini akan dibangun tempat wisata kuliner dan dibangun sebagai tempat wisata yang sedikit elegan. Tentu ini akan berdampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan pariwisata dan berdampak terhadap masyarakat.